Saatnya Anda dengar perbincangan aneka tema dalam Bincang Spesial Star Jogja FM. Genos C19 buatan UGM memiliki akurasi yang meningkat. Akurasi yang meningkat dan harganya yang relatif murah membuat alat ini diminati banyak pihak, tak terkecuali dari luar negeri. Usai digunakan di stasiun kereta api, Genos akan segera digunakan di bandara dan tempat publik. Setelah KAI menggunakan di sejumlah stasiun kereta api, Genos C19 juga akan digunakan di 4 bandara yaitu di Jogja, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kedepan, Genos juga akan digunakan di bioskop dan tempat publik lainnya. Diketahui Genos C19 terdiri dari 2 alat utama, yaitu hardware dan software ini telah lolos uji edar. Penggunaan Genos C19 ini akan efektif jika tidak mengkonsumsi makanan 1 jam sebelumnya. Bagaimana awal mula ditemukannya Genos dan seperti apa proses perjalanan Genos sampai saat ini? Kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi lengkapnya dalam Bincang Spesial bersama Profesor Kuatriana, Ketua Tim Pengembangan Genos UGM yang dipandu Denny Arta. Selamat siang, halo apa kabar Anda pendengar dan juga yang menyaksikan kami di YouTube. Terima kasih Anda di program Bincang Spesial persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan siang kali ini kita punya tema yang menarik juga terkait dengan Genos, alat pendeteksi COVID-19 karya anak bangsa. Dan kita tahu penanganan kasus COVID-19 di tanah air tidak terkecuali di Yogyakarta itu butuh alat pendeteksi apakah seseorang itu terkena COVID atau tidak. Nah, kini ada Genos yang merupakan karya dari anak negeri atau tepatnya dari teman-teman dari UGM yang sudah banyak digunakan di tanah air. Di beberapa spot-spot publik sudah mulai digunakan dan kita bakal gali lebih banyak seperti apa sih proses pembuatan Genos ini, kemudian tantangan dalam pengembangan Genos ini seperti apa. Kita akan tanyakan kepada tamu kita yang sudah hadir di studio Star Jogja siang kali ini. Ada Profesor Kuatriana, Pak Kuat, Prof Kuat, selamat siang. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik Prof? Alhamdulillah, sehat Mas. Sehat ya? Kayaknya tetap tersenyum terus ya? Prof, kita bakal ngobrol banyak soal Genos. Ya. Ini yang lagi booming, yang lagi menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan efektivitas, kemudian cara kerjanya, kemudian pengembangannya seperti apa. Karena dengar-dengar yang mencari alat ini cukup banyak ya. Betul. Betul ya Prof. Betul. Nah, kita akan ngobrol sampai dengan jelang jam 2 siang nanti. Yang pasti untuk Anda yang mau bergabung silakan di WA kami 081-8621-013 atau bisa juga di Instagram kami di Star Jogja FM. Yang udah nanya nanti bakal saya ajukan pertanyaannya kepada Prof Kuat ya. Prof, sedikit flashback terkait dengan awal mula dibuatnya Genos ini. Ini ceritanya seperti apa sih Prof? Baik, sebenarnya riset ENOS semula, elektronik NOS itu sejak 2008 sebetulnya. Sehingga ketika COVID itu melanda Indonesia, kemudian kita berpikir keras dengan kawan-kawan dari kedokteran. Dan pasangan kami, Dr. Dian itu kebetulan punya masalah dengan ini alat deteksi COVID karena beliau jadi kasatgas COVID di salah satu rumah sakit gitu. Kemudian kita saling mengeluh, gimana ini PCR waktu itu kan masih langka ya. Nah kemudian kita punya sistem deteksi yang berdasarkan nafas, tapi waktu itu untuk tuberkulosis gitu. Jadi ya sudah, habis itu kita download paper-paper dan ternyata banyak juga analisis nafas itu digunakan deteksi menggunakan elektronik NOS waktu itu. Nah sejak itulah kira-kira awal Mei kami ajukan proposal untuk mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik UGM. Nah kemudian kita dapat, habis itu langsung alat kami satu itu langsung dibawa ke rumah isolasi. Jadi oleh dokter tadi langsung dibawa ke ruang isolasi selama seminggu berikutnya bawa keluar, loh beda sekali nih nafasnya dengan orang yang sehat gitu. Ya udah dari itu terus berlanjut. Jadi ceritanya singkat itu sebetulnya. Awalnya seperti itu ya. Betul, nah, ketika awal proses pengembangan ini siapa saja yang kemudian digandeng oleh Prof Kuat ini? Yang pertama sebenarnya kami kerjasama dengan Dr. Dian itu udah lama ya. Sejak 2018 kami udah mengembangkan beberapa alat deteksi, walaupun dalam prosesnya memang tidak secepat Genos ini. Salah satunya adalah untuk mendeteksi ini kelainan lumpuh layu pada anak gitu. Nah kemudian ya Dr. Dian itu yang utama.
Jadi kita jungkir balik itu sebenarnya awalnya berdua. Oke. Ya berdua dan kita memberanikan diri banyak berdoa aja Mas. Karena kita kan keluar masuk rumah sakit waktu itu kan masih menakutkan sekali ya. Sekarang udah agak longgar ya. Nah waktu itu memang masuk ke area rumah sakit aja tuh kesannya sudah virus di mana-mana gitu gini. Ya betul. Memang disitulah sebenarnya ini kalau nggak ditopang oleh seorang dokter yang hebat, saya kira juga sulit untuk bisa diterapkan gitu ya. Oke, kalau yang gambar-gambar yang beredar di masyarakat kan alatnya seperti itu. Nah, kita ingin juga dijelaskan sini, Prof. Sebenarnya untuk membuat Genos ini apa saja yang dibutuhkan? Ya, yang utama Genos itu kan terdiri dari seperangkat hardware. Di situ ada sensor-sensor. Sensor itu banyak, Mas. Kemudian ada yang disebut dengan software. Softwarenya ada user interface dan ada artificial intelligence. Jadi dua hal itu. Jadi kalau salah satu dipisahkan, namanya bukan Genos itu. Iya, ada software saja, nggak ada alatnya, nggak bisa ngerekam data. Ada alat hardwarenya nggak bisa analisis, ya percuma juga kan. Jadi ada dua-duanya. Jadi dua hal itu yang harus ada. Ada hardware, di situ banyak sensor, seperti menggantikan saraf-saraf kita di dalam hidung itu kan banyak sekali. Ada jutaan. Kalau kita di sini hanya terbatas, ada sekitar 10-an sensor gitu. Gitu. Oke, dari sekian komponen tadi, apakah ada juga yang didatangkan dari luar negeri, Prof? Ada, karena memang penelitian ini kan sebenarnya sangat cepat sekali. Harusnya penelitian dalam waktu 3 tahun, kemudian kita peras menjadi kira-kira ya sekitar 6 bulan. Itulah kemudian kita nggak sempat bagaimana membuat sensor yang khusus untuk COVID ini. Tetapi sensor yang lain kami buat juga di lab. Depan kalau itu kita pakai, nanti kita akan kesulitan ketika sudah mass production, karena memang skill di lab itu paling sehari bisa bikin 1 gitu. Nah sementara tuntutan sekarang itu satu bulan bisa 6.000, bisa 10.000 satu bulan ya nggak mungkin gitu, sehingga terpaksa harus kita datangkan dari luar gitu. Oke, nah saya juga penasaran dengan dukungan pemerintah, Prof. Ya, ketika pengembangan di awal-awal pengembangan alat yang kemudian menjadi booming ini, dukungan pemerintah seperti apa nih, Prof? Sebenarnya biasa ya, kita itu kan nggak mudah percaya juga, dan memang betul ya, nggak mudah percaya itu juga ada untungnya juga gitu. Kita itu sampai cari-cari dana itu nggak ada, sehingga kita bandingan sama dokter itu. Jadi di awal kami itu habis sekitar 600-an juta masing-masing ya. Oke. Iya, habis itu dihitung-hitung kan. Ya kan dokter tadi bilang, Pak bikinkan satu lagi, bikinkan 10 Pak, 10. Dari mana Bang? Ya saya cerita kadang-kadang, wah untung saya masih boleh pulang. Gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita tunjukkan bahwa setelah uji profiling sampai bulan Agustus itu, nampaknya bagus. Kemudian kita uji standarisasi, disitulah kemudian satu institusi yang nggak pernah kita sangka, yaitu Badan Intelijen Negara itu langsung turun, manggil kita ke Jakarta. Seminggu berikutnya beliau punya komitmen, yaudah kita bantu gitu. Nah disitulah bantunya itu bukan dikasih uang terus kita untuk sekedar membuat, tapi kita dijatah 1 unit berapa biayanya gitu. Jadi dari situ begitu kita jawab sekian gitu, dari BIN langsung pesan 70. Okay. Nah itu nggak boleh mundur lagi. Dari situlah sebetulnya dengan dana yang dari BIN itu kami bisa lakukan risetnya, kami bisa penuhi kebutuhan BIN sampai 70 unit. Plus kami masih bisa bikin yang beberapa puluhan unit lagi, kira-kira totalnya bisa ya ibaratnya itu bisa diputar-putar gitu. Tantangan awal ketika pengembangan alat ini seperti apa sih, Prof? Tantangan awal sebetulnya kepercayaan publik sebetulnya itu. Ini kan dianggap penelitian kaleng-kalengan gitu ya, istilahnya ya. Nggak ada orang percaya. Gimana COVID? Kemudian juga tantangan untuk meyakinkan kawan-kawan dokter itu bahwa selama ini kalau deteksi COVID ya mesti kalau nggak DNA, antibody atau antigen gitu. Itu tuh kepasang sampai sekarang ada sebagian. Tapi setelah ini bergulir, alhamdulillah sekarang justru berbalik. Sekarang banyak kawan-kawan dokter yang ngajak kerjasama, bukan hanya untuk COVID, tapi untuk pneumonia, kanker paru, kemudian penyakit-penyakit seperti ulkus
diabetikum dan lain-lain. Jadi saya akhirnya ikut belajar dari situ. Ada proses meyakinkan teman-teman di kedokteran ini atau teman-teman dokter lah saya sebut seperti itu. Bagaimana kemudian ceritanya, Prof? Bisa kemudian meyakinkan ini bisa dipakai untuk melakukan proses ini? Ya, yang pasti setelah kami kerja keras habis-habisan jungkir balik lah kira-kira. Itu kita kemudian mendapatkan izin edar itu. Oh itu pun juga masih ini izin edar tercepat di dunia. Iya, tapi kita jungkir balik nggak karu-karuan. Artinya kita tuh mungkin tidur itu sehari bisa ya 3 jam 4 jam itu udah panjang lah gitu ya. Karena kamu di lab kerja dan itu dulu dilarang oleh rektor. Jadi kerja di lab itu waktu pandemi awal itu dilarang, ada surat edaran rektor. Kami ibaratnya itu melanggar lah, tapi mohon izin gitu. Jadi ya kemudian disitulah setelah izin edar keluar gitu masih diserang juga. Ini nggak mungkin. Ya silahkan aja. Nah sekarang cara meyakinkan memang nggak bisa dengan penjelasan langsung gitu. Dengan cara kita menunjukkan itu produknya seperti ini, cara kerjanya begini, performanya seperti ini. Barulah kemudian kawan-kawan dokter mulai percaya sekarang itu. Oke, dalam bahasa awam, Prof, mungkin kami bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya cara kerja Genus ini? Jadi sebenarnya kan di dalam itu ada sensor gas. Nah dari nafas kita itu nanti kalau ditampung, mengapa ditampung? Biar kita tidak menyebarkan satu sama lain. Kalau satu alat dipakai berkali-kali banyak orang kan nanti bisa menyebarkan virusnya. Nah kemudian dari tampungan itu nanti dihisap oleh micropump, dideteksi oleh oleh sensor. Dari situlah kemudian membentuk pattern atau membentuk pola. Jadi pola orang yang positif COVID dengan negatif COVID itu, kalau saya sekarang udah bisa melihat. Jadi kalau pas ada tamu kemudian Pak saya minta diuji COVID itu, saya melihat kurvanya itu udah langsung tahu sekarang. Okay. Ini kayaknya positif, benar gitu loh. Karena ribuan data kan kita lihati satu persatu gitu ya. Nah tapi kalau itu diserahkan ke orang per orang kan sulit, sehingga kami kemudian mengembangkan itu dengan kecerdasan buatan tadi itu untuk menggantikan kita. Oke, ketika pasti dong ada proses uji coba yang dilakukan di beberapa rumah sakit kemudian mendapatkan hasil ternyata alat ini efektif untuk dipakai untuk mendeteksi seseorang kena atau tidak. Ini ceritanya seperti apa? Jadi Genus itu pada awalnya kita ada 3 tahap yang sudah dilampaui. Yang pertama adalah tahap profiling, yaitu benar nggak alat ini betul-betul bisa gitu, baru bisa aja gitu ya, belum sampai akurasi berapa gitu. Kita uji coba di 2 rumah sakit utama. Itu rumah sakit Bayangkara, luar biasa kontribusinya. Kemudian satu rumah sakit lapangan khusus COVID di Bantul itu juga luar biasa. Kita tuh menempatkan alat di sana, di ruang isolasi, kami tempatkan juga tenaga kesehatannya dan seterusnya. Nah itu kemudian kita olah, kita pakai untuk mengajukan uji standarisasi dari BPFK Kemenkes. Kemudian di BPFK dapat hasil ujinya juga, artinya parameter-parameter dari seluruh sistem itu nggak boleh berubah, harus seperti itu. Nah kemudian kita berdasarkan itu kemudian kita membuat banyak. Kemudian kita uji diagnostik, itu pun setiap tahap itu ada izin terus, izin terus. Dan kami sudah biasa dengan biasanya kami menguji, sekarang diuji habis-habisan gitu ya. Nah jadi yang menjelang izin edar itu namanya uji diagnostik pre-market. Kemudian setelah sekarang ini namanya uji diagnostik post-market. Dan kita masih lakukan lagi uji bebas atau uji independen, sedang kita proses. Mudah-mudahan ini dalam minggu-minggu depan kita akan uji Genus ini ke rumah sakit Andalas Padang. Jadi nanti di sana independen, yang kita nggak dikasih tahu siapa yang mengoperasikan, nanti hasilnya bagaimana gitu. Baru kemudian hasilnya nanti baru dievaluasi. Oh ini akurasinya ternyata kalau di screen bebas hanya sekian persen misalnya gitu. Nah itu memang ya ujinya seperti itu. Uji nyali berikutnya ya setelah Pak Menhub itu memaksa kami untuk
menerapkan di stasiun itu sebetulnya. Ceritanya kemudian diambil oleh teman-teman Kementerian Perhubungan ini di Pinang lah, saya sebut seperti itu. Gimana itu, Prof? Jadi sebetulnya saya ingat betul hari Kamis itu saya dipanggil ke Jakarta karena Pak Menhub itu nggak percaya dengan alat ini gitu. Saya panggil ke Jakarta, saya datang berdua dengan Dr. Dian. Di sana saya presentasi mengenai alat itu, kemudian uji coba di sana sekalian. Baru pulang di rest area karena kami pakai kendaraan sendiri. Itu sudah kawan-kawan di KAI udah bingung. Pak, ini gimana ini? Senin sudah harus implementasi gitu. Kami juga kaget juga. Serius ini. Jadi akhirnya Sabtu, Minggu kami siapkan ya waktu itu ya, menjelang tanggal 5. Jadi tanggal 3 itu alat sudah kita pasang di stasiun Tugu sama stasiun Senen. Kemudian dari situ kemudian kita belajar. Ternyata Mas, banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di lapangan. Seandainya itu baru dikeluarkan sekarang, mungkin pengalaman-pengalaman bagaimana menempatkan alat ini di tempat yang tepat gitu ya. Karena kan itu kan berdasarkan gas. Jadi kalau ada asap, kemudian ada tiba-tiba orang pakai hand sanitizer di depannya, kan sinyalnya dari rusak gitu. Nah itu baru tahu setelah di lapangan gitu. Ada proses gitu uji coba juga ya. Itu luar biasa. Prof, kembali ke tahapan pemakaian. Ya. Dari dites kemudian mendapatkan hasilnya ini butuh berapa lama sih, Prof? Kalau nafas sudah ditampung di plastik itu, plastiknya plastik khusus, itu kita hanya butuh waktu 2 detik tambah 40 detik tambah 3 detik, 45 detik sebetulnya. Udah langsung dapat hasilnya gitu. Total tidak sampai 2 menit ya? Nggak sampai 2 menit atau 3 menit itu termasuk membersihkan ruang sampel itu, ruang sensor, kemudian ngambil nafasnya, dan itu baru 3 menit lah rata-rata. Nah, pertanyaan terbesar dari masyarakat adalah tingkat akurasinya ini, Prof, yang kemudian harus masyarakat pahami juga terkait dengan penggunaan alat buatan teman-teman UGM ini. Jadi kalau akurasinya yang detik ini ya, tadi malam itu kita sudah analisis lagi, itu 97%. 97%. Waktu izin edar itu 93 sampai 95%. Nah sekarang udah sampai 97%. Jadi kita terus begitu ada data baru yang valid, latihkan, data baru yang valid, latihkan. Jadi ini kan sebetulnya seperti hidung kita, kalau semakin sering dilatihkan, maka semakin sering bisa mengenali bau-bau yang ada kemiripan, walaupun beda, ada kemiripan. Tetapi itu maksudnya dalam satu keluarga ini COVID, non COVID begitu. Nah, saat masyarakat akan menggunakan Genos ini, apa yang kemudian mereka harus siapkan? Apakah mereka kemudian tidak boleh minum atau makan sebelum pemeriksaan, atau seperti apa nih, Prof? Ya, sebenarnya anjuran untuk berpuasa 1 jam atau 30 menit sebelum tes itu sebenarnya belum merupakan uji khusus atau penelitian khusus. Itu kita dapatkan dari waktu uji diagnostik itu, bahwa pada waktu uji diagnostik itu ada orang-orang yang direkam medisnya itu kita catat, habis makan apa, ternyata begitu cocokkan dengan PCR kok berbeda kan gitu. Nah itulah kemudian menyebabkan kita harus membuat kehati-hatian, sehingga seperti juga uji darah ya, itu kan juga harus puasa 6 jam gitu. Nah ini 1 jam aja cukup saya kira. Tapi ini sedang kita lakukan kajian lagi, jadi artinya ada beberapa makanan yang memang harus dipantang ketika kita mau tes Genos. Contohnya apa, Prof? Makanan yang pantang ini? Makanan yang dipantang, merokok itu sebenarnya agak signifikan ya. Oke. Merokok, artinya 1 jam sebelum merokok itu harusnya udah kumur-kumur atau gosok gigi. Karena mungkin asap atau uap yang masih di daerah mulut itu juga ikut keluar ke dalam kantong, sehingga itu menjadi senyawa yang tidak semestinya itu dideteksi harusnya gitu ya. Kemudian juga ini yang terakhir, tadi kemarin juga kita coba identifikasi, karena salah satu ciri senyawa atau gas yang keluar dari nafas orang yang COVID itu adalah etil butanoat. Dan setelah dirunut-runut, etil butanoat itu mirip dengan bau nanas, Mas. Nanas mateng itu. Nah kemarin kita uji coba, bener. Jadi, kalau kita makan nanas, mau dites tetap positif. Ini belum kita rilis tapi ini. Nah, setelah ini nanti kajian ini akan kita rilis jadi jadi manuskrip
publikasi yang resmi gitu ya. Artinya ketika misalnya saya melakukan uji coba, saya dites lah dengan alat ini, kemudian saya dinyatakan positif, apakah kemudian saya harus tes kembali, toh, Prof? Tergantung. Sekarang kita membuat SOP baru. Kalau orang itu tanpa bergejala, kemudian dia hasilnya positif, ya nanti kita minta kesediaannya kalau mau pasti dites ulang tapi besoknya kan gitu. Besoknya. Tapi kalau dia bergejala, biasanya kita sudah kan biasa dokter itu kan kalau mengatakan dia itu positif negatif kan bukan hanya dari satu alat kan gitu. Jadi dikombinasi. Karena nanti di AI yang baru ini sudah disebutkan juga berapa sih probabilitasnya itu. Jadi sekarang itu positif negatif tapi semua dengan probabilitas. Oke. Artinya kalau probabilitasnya rendah, yaitu ada kemungkinan diulang. Tapi kalau probabilitasnya sudah tinggi, misalnya positif probabilitasnya di atas 70% gitu. Ya sudah, itu mau di PCR insya Allah juga positif gitu. Gitu. Oke, selama ini sampai dengan hari ini di hari Senin tanggal 15 Maret ini sudah berapa banyak alat yang diproduksi, Prof? Kalau yang diproduksi mungkin sudah di atas 3.000-an. Kemudian ini sudah didistribusikan semua. Tapi yang digunakan saya belum ngecek ya. Apakah semua sudah dipakai atau belum gitu ya. Nah, kita sedang menyelesaikan untuk yang ke 5.000 di bulan ini juga. Nah, bulan Mei itu April Mei itu kita ditarget oleh pemerintah. Jadi sehingga Genus itu sekarang bukan miliknya UGM lagi. Karena yang menentukan jumlah produksinya itu sekarang pemerintah. Oke. Iya, jadi kami besok sore itu harusnya ke Jakarta untuk ada MOU dengan industri. Nanti sekarang berapa jumlah target produksi itu bukan kita lagi sekarang. Kalau sekarang kan masih kita ya. Sebenarnya ya suka-suka saya kan gitu. Gitu. Bagaimana ceritanya kemudian pemerintah akhirnya meminang Genus ini untuk dijadikan salah satu alat yang menjadi referensi utama untuk melakukan pengecekan ini? Ya. Ini saya kira karena yang di KAI itu cukup dianggap sukses ya, sehingga meskipun positive rate-nya saya mengakui mungkin masih ada improvement lagi ya, tetapi dari kesuksesan di KAI itu kemudian kan merembet. Jadi nanti 1 April Mas itu mulai bandara nanti. 1 April itu sudah mulai di bandara. Nanti ada 4 bandara yang untuk uji coba awal 1 April, yaitu Jogja, Surabaya, Kuala Namu, dan satu lagi Bandung. Nah, yang Soekarno-Hatta itu yang paling besar itu nanti yang terakhir. Kira-kira 1 Mei baru diberlakukan. Sehingga nanti kalau Mas Denny naik pesawat itu tinggal di Genus, mungkin biayanya ya nggak 20.000 lagi ya. Mungkin akan naik karena di bandara lebih tinggi dikit ini. Oke, Prof, di alat itu kan juga menggunakan selang juga nih. Nah, ini soal keamanan selangnya ataupun alat-alat yang lain karena kita tahu kan digunakan berulang kali juga, kan, Prof. Betul, ini seperti apa ini? Jadi di situ tuh ada di tempat colokan yang habis dari mulut orang itu kan ada namanya HEPA filter. Jadi HEPA filter itu fungsinya untuk memfilter virus. Kemudian bagaimana kita tahu di situ untuk filter virus? Yaitu kita swab waktu itu. Jadi filternya itu di swab, kemudian di PCR. Bener ada virusnya gitu. Kemudian yang belakang-belakang selang-selang belakangnya itu kita swab juga nggak ada virusnya gitu. Ya jadi kita bisa mengatakan bahwa ya virusnya sudah tersaring di HEPA filter itu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan juga dari pendengar kita terkait dengan apa sih yang kemudian menjadi kunci efektivitas pemeriksaan di Genus ini kan cepat kemudian bisa murah gitu. Ya. Jadi sebenarnya Genus itu tidak mendeteksi virus. Itu yang perlu kita luruskan ya. Genus itu mendeteksi aktivitas virus atau reaksi metabolisme antara virus dengan sel dinding saluran nafas kita lah kira-kira seperti itu. Seperti kita kalau luka itu kan mengeluarkan bau. Karena ada bakteri kan, bahkan bakteri tertentu beda-beda baunya. Itu kalau kita mau teliti. Nah kira-kira seperti itu. Sehingga yang dideteksi itu adalah baunya. Sehingga kalau nanti virus itu sudah tidak aktif lagi, jadi kan ada inactivated virus itu, maka dia tidak akan menghasilkan senyawa itu. Maka dari waktu kita lakukan penelitian di di rumah sakit, ternyata kita memang dapatkan orang-orang itu setiap hari kita tes pakai Genus. Kemudian di hari ke-10 atau ke hari ke-14 dites PCR-nya masih positif, Genusnya udah negatif gitu.
lanjutkan lagi seminggu berikutnya, genusnya masih sudah negatif, PCR-nya masih positif. Itu maknanya adalah bahwa karena PCR itu mendeteksi partikel virus, jadi betul-betul partikel virusnya, sementara genus adalah aktivitas dari virus itu. Kalau virusnya udah mati, walaupun masih terdeteksi positif oleh PCR, ya kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Ya, yang paling simpel seperti itu. Dan Anda masih di program Bincang Spesial bersama dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Star Jogja FM. Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga di Instagram kami di Star Jogja FM. Saya ke satu pertanyaan dulu, Prof, sebelum nanti kita break, terkait dengan pertanyaan dari Mas Eka. Hasilnya bisa dipakai berapa hari ya? Apakah 14 hari seperti yang lewat hidung? Ya. Silakan, Prof. Jadi semua alat deteksi COVID itu berlaku pada saat itu sebetulnya. Mengapa? Misalnya saya habis di PCR, hari ini diambil swabnya, walaupun keluarnya 2 hari lagi gitu ya. Itu sebenarnya, terus kemudian saya keluar, kan saya nggak tahu hasilnya kan, saya keluar ke keramaian, saya terpapar, kan boleh juga gitu. Jadi hasilnya belum dapat, tapi saya sudah terpapar gitu. Sehingga, kan hasilnya negatif, misalnya, aku kok jadi positif, ya gitu loh. Jadi semua alat termasuk antigen, antibody, genus, PCR itu berlaku sebetulnya hanya pada saat dites gitu. Nah itu yang perlu diluruskan. Itu yang berkembang di masyarakat. Ya mengapa itu di-extend? Karena mengingat biayanya gitu. Dan nggak nyamannya. Jadi kalau saya beberapa kali di swab memang luar biasa gitu. Itu yang kemudian kalau misalnya saya dari Jogja naik pesawat ke Jakarta harus 2 kali misalnya gitu. Wah ya repot sekali gitu. Saya kira gitu ya. Baik, ya pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di YouTube, terima kasih Anda di program Bincang Spesial bersama dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Star Jogja FM. Di siang kali ini kita ngobrol terkait dengan tema yang lagi genus alat pendeteksi COVID-19 karya anak bangsa, dan Anda saya undang untuk gabung di 081-862-1013. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di program Bincang Spesial bersama dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Denny Arta bersama dengan Anda dan juga bersama dengan Prof Kuat dari UGM. Kita ngobrol banyak tentang satu alat yang menjadi perbincangan banyak orang. Genus alat pendeteksi COVID-19 karya anak negeri, karya dari Yogyakarta untuk Indonesia. Semoga juga bisa buat dunia juga ya, Prof ya. Ya, Prof, kita lanjutkan lagi obrolan kita di siang kali ini terkait dengan genus juga. Nah ini kan saya sempat ada juga yang ngomong kalau ada juga yang iseng kemudian mencoba berapa kali gitu kan. Nah ini seperti apa kemudian langkah antisipasinya biar tidak disalahgunakan? Ya sebenarnya salah satu kunci dari keberhasilan genus itu juga bukan hanya sekedar alat dan AI-nya, tetapi juga operator ternyata itu. Jadi kita masih menemukan banyak kawan-kawan yang ditugasi untuk jadi operator genus ini tidak sepenuhnya membaca SOP gitu. Mungkin karena SOP-nya banyak itu ya, sehingga belum dibaca. Pokoknya hidupkan on off gitu, ada sampel masukkan. Nah ini yang kadang-kadang saya pribadi itu agak mirisnya begitu, karena ini dan kita tuh bisa mengevaluasi sebetulnya. Kalau misalnya ada laporan, Pak ini ada 40 orang dari 60 orang yang dites itu positif semua. Coba lihat datanya. Wah benar. Itu benar-benar karena disebabkan oleh kesalahan di tidak mematuhi SOP kita gitu. Salah satunya adalah jadi alat ini Mas kebetulan bisa kita desain untuk mendeteksi apa ruangan ini bersih atau tidak. Bersih dari ugas maksudnya ya. Sehingga ada kepikiran juga ini alat ini ke depan mau taruh di ruang operasi. Nanti kalau ruang operasi itu mengandung gas-gas ini maka dia akan ngasih tahu atau ya seperti itu. Sehingga sebenarnya alat ini harus ditempatkan di suatu tempat yang sirkulasi udaranya bagus, yang di situ juga dipastikan gas lain selain oksigen dan nitrogen itu tidak boleh ada sebetulnya. Misalnya terlalu banyak polusi dan itu juga akan berpengaruh. Termasuk kalau kebanyakan di rumah sakit, bau karbol, bau ini, itu masuk semua itu mengganggu, dan itu berpotensi salah di dalam membaca.
Jadi banyak saya kira operator, maka kami sedang berpikir bagaimana operator ke depan itu harus disertifikasi. Jadi bukan memang gampang penggunaannya, tetapi dia harus paham banyak hal. Nah, salah satunya adalah survei lapangan di ruangan dulu sudah cocok atau belum. Itu ada ini sekarang. Kalau dulu hanya himbauan, sekarang namanya hard warning. Jadi di warning melalui sistem. Artinya kalau ngeyel nggak bekerja alatnya kan gitu. Gitu ya. Kemudian juga di dalam perjalanannya memang kemudian kita itu nggak bisa terlepas dari bahan habis pakai. Dan bahan habis pakai itu dari supplier pihak ketiga yang itu sedang dalam proses untuk controlling. Karena kalau tidak, maka suatu ketika terjadi, ini saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa suatu ketika bahan habis pakai ini memang mengalami masalah misalnya gitu ya, ada yang kurang standar, ada yang kemudian ditambahi sesuatu gitu. Ini yang tugas kami itu mensampling sebetulnya, mensampling agar BHP-nya itu tidak menyumbang kepada bahu di dalam napas sehingga justru akan merusak sinyal napas itu sendiri gitu. Ya, Prof, dalam satu hari ini alat ini bisa dipakai sampai berapa kali sih? Kalau 10 jam dioperasikan kira-kira bisa 200 orang. Oke. 200 sampai 250 mungkin ya. Jadi sebetulnya cukup efisien sebenarnya kalau dari segi penggunaannya. Cuman sekali lagi saya masih mengamati banyak alat-alat itu dimiliki dan kemudian penggunaannya paling sehari nggak mesti hidup gitu. Jadi kadang-kadang kami sebagai inventor kadang-kadang sedih juga itu. Cita-cita kami itu kan ingin bantu Indonesia untuk screening cepat dan banyak masalah gitu. Nah kalau hanya dipakai sendirian kemudian belum tentu sehari dipakai, nah itu yang kami juga agak prihatin juga gitu. Dalam pemakaian skala normal, alat ini bisa dipakai sampai berapa ribu pengujian, Prof? Kalau dari pengalaman kami, kalau dari aspek sensornya saja kita lebih dari 100.000 kali pengujian itu masih oke gitu. Dan nanti kita sedang membuat prosedur untuk kalibrasi sebetulnya. Jadi sebelum sampai ke 100-an ribu kita akan cek dulu misalnya untuk 5.000 penggunaan, kan ada counternya kita. 5.000 nanti kita cek ada bergeser enggak, nanti 10.000 ada geser enggak, baru kemudian kita bikin model kira-kira nanti akan sampai 100.000 itu kira-kira seperti apa. Ini sedang dalam proses untuk pengembangan metodenya. Artinya apakah kemudian ketika memasuki 100.000 pengujian, apakah kemudian masih bisa dipergunakan kembali setelah melakukan beberapa proses ya semacam kalibrasi dan sejenisnya? Pasti masih bisa. Jadi itu kan estimasi, kecuali kalau memang sensornya rusak lah ya sudah. Tapi pengalaman kami menggunakan sensor yang sekarang ini memang itu sensor yang cukup robust. Kami dari 2008 alat-alat yang kami buat 2008 sampai sekarang dipakai masih untuk praktikum itu nggak ada yang rusak sampai sekarang, sehingga kami bisa yakin oh ini robust. Oke, saya ke pertanyaan juga dari Mas D ini terkait dengan apakah alat ini aman dipakai untuk anak-anak, Prof? Kalau anak-anak ya ini ya, maksudnya asal anak itu bisa meniup seperti meniup balon itu aman lah gitu, aman. Artinya anak itu dicek maksudnya dicek apakah dia terinfeksi COVID atau tidak. Tentu anak-anak yang belum punya nalar kan sulit untuk meniup karena tiupannya harus yang ketiga. Jadi kita sudah mengkaji juga mengapa yang ketiga dan sebagainya. Kita konsultasi juga dengan kawan-kawan dari UK yang kemudian kita punya mitra atau partner dari luar sana memberikan informasi. Itu napas ketiga itu lebih ideal. Karena napas pertama itu nanti baru membuang aroma yang ada di dalam mulut. Aroma kedua juga masih begitu. Yang ketiga itu diharapkan sudah relatif dari napas dalam gitu. Sehingga itu yang kita dapatkan gitu. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Titi terkait dengan apakah alat ini lebih cukup mudah perawatannya, Prof? Sangat mudah. Jadi justru alat ini kalau bisa tuh hidup terus gitu ya. Hidupkan terus-menerus karena kalau kita mau pakai harus dipanaskan kira-kira 30 menit agar sensornya itu menyesuaikan diri anunya itu. Jadi harus, karena sensor itu sensor yang berbasis metal oxide yang itu harus dipanaskan pada suhu 300 derajat Celcius. Tetapi memanaskan seperti itu tidak sulit karena itu sudah berupa lapisan tipis ordernya nano ya. Sehingga kemudian perawatannya ya kalau habis dipakai paling nanti dilap pakai
tisu yang mengandung disinfektan itu sudah, ini tinggal dimasukkan lagi. Nah, yang harus hati-hati adalah ketika kita menguji massal itu, misalnya kantong plastiknya itu Mas, itu kan kadang-kadang masih ada sisa udaranya kan. Itu yang betul adalah kita itu menyediakan ember yang nanti dikasih air sabun. Nah, nanti kalau sisa itu langsung dicelupkan mulut, mulut yang kena mulut kita itu, kemudian dibuang ke situ udaranya, sehingga insya Allah sih virus akan mati karena dia masuk ke dalam cairan itu kan. Dan sekaligus juga membersihkan bagian mulut yang pernah dipakai gitu. Nah, baru kemudian diberlakukan sebagai limbah medis gitu. Oke. Ini ada juga yang tanya soal harga, Prof. Ini harganya berapa sebenarnya sih, Prof? Ya, kalau harga sebenarnya itu di luar ranah saya sebagai peneliti gitu. Oke. Karena sudah masuk di ranah bisnis, tapi dengar-dengar memang harganya masih dipatok sekitar 62 juta ya. Ya, itu saya kira mengakomodasi banyak kepentingan. Nah, kalau kami sih peneliti maunya ya serendah-rendahnya gitu, biar banyak orang bisa pakai. Tapi kayaknya nanti yang memproduksi gimana bayar orang-orangnya ternyata mungkin. Nah, dalam proses produksi ini sekarang melibatkan siapa saja, Prof? Ya, dari awal karena kita tuh tidak mungkin mendapatkan satu produsen atau industri yang besar sekalian untuk mengerjakan seluruhnya, sehingga saya hanya berdasarkan feeling aja. Oh, yang biasa membuat itu tuh teman saya yang dulu di Jepang gitu. Teman waktu kita kuliah di Jepang. Kita langsung hubungi. Mau Pak, mau. Dia punya pengalaman yang cukup bagus. Nah, kapasitas produksinya juga saat ini bisa sampai 500 unit per hari gitu. Untuk produksi elektronik, kemudian motherboard dan lain-lain. Kemudian bagian AI dikerjakan juga oleh tim lain lagi. Bagian cangkangnya itu, bagian hostingnya itu sendiri lagi gitu. Jadi karena masing-masing punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan masing-masing. Dan kita akhirnya dari 5 konsorsium itulah yang mengerjakan. Dan kita dengan penugasan dari pemerintah ini nanti dengan kapasitas yang sangat-sangat besar, tentu konsorsium tidak akan mampu seluruhnya, sehingga nanti besok malam itu kita MOU dengan industri besar yang itu nanti akan membantu memproduksi sesuai dengan kapasitas yang diminta oleh pemerintah gitu. Kalau selama ini yang paling banyak menggunakan dari sektor apa nih, Prof? Sementara yang paling banyak menggunakan sektor transportasi ya pasti ya, karena itu mandatori dari Pak Menhub. Apalagi nanti kalau bandara sudah dioperasionalkan, jenis kan kebutuhannya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua industri yang seperti saya sebutkan namanya ya, misalnya Pertamina itu adalah industri yang paling awal percaya dengan kami, sehingga 5 unit yang dipakai pertama kali ketika bahkan sebelum izin edar itu keluar, kita tuh udah ngantar ke sana, ngasih training. Saya sendiri langsung datang ke sana, ngasih training langsung ke markasnya Pertamina, kemudian langsung dioperasikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang justru Pertamina sekarang pesan 500 lagi gitu. Jadi ya kepercayaan itu menjadi penting bagi kami sebagai inventor, saya kira. Oke, kalau kapasitas produksi rata-rata per bulan bisa berapa nih sekarang? Nah, kapasitas produksi kalau dengan model yang konsorsium tadi kira-kira kapasitas optimal itu sekitar 3.000-an. Tetapi mulai bulan berikutnya ini, karena kita sudah menggandeng industri nasional yang besar, kapasitas produksi bisa sampai 15-20 ribu sebulan, sehingga sudah sangat-sangat banyak gitu. Oke, ada juga yang memberikan masukan, Prof. Apakah kedepannya Genus itu bisa diakses ke area publik, misalnya untuk pembukaan bioskop ataupun yang sejenisnya? Oh pasti, ini sebentar lagi Mas. Saya udah kan kami juga sowan ke Menteri Koordinator PMK ya. Waktu itu kemudian beliau kemudian koordinasi dengan Menteri pariwisata dan sebagainya. Sebentar lagi nanti di bioskop itu akan segera digunakan Genus juga. Jadi bioskop kan sekarang mengalami kendala penonton kan. Nah, nanti kan kita akan segera lah mudah-mudahan. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang udah gabung di 0818621013. Prof, ada yang nanya, saya nggak pakai nama, Mas Ahmad ini terkait dengan apakah produksi ini juga bisa dilakukan secara massal? Ya tadi massal ya. Ya massal. Jadi
bulan Mei itu mungkin produksinya sudah kapasitas sangat-sangat massal ya, mudah-mudahan sudah mencapai sekitar ya di atas 10.000 lah gitu sebulan ya. Kan sebenarnya permintaan dari luar juga banyak Mas. Kami juga baru saja dihubungi dengan dari konjen yang di Dubai, kemudian juga beberapa pengusaha hotel yang sekarang tergabung baik dalam negeri maupun luar negeri sudah mulai bertanya pada kita juga. Yang pasti kalau satu grup hotel yang cukup besar di Indonesia itu sudah pesan juga, sehingga nanti unit-unit Genus itu akan dipasang di beberapa hotel yang untuk melayani pengunjung ya gitu ya. Ini menarik Prof, ketika dari luar negeri mereka melirik Genus yang saya sebut sebagai karya anak bangsa untuk Indonesia, ternyata bahkan sampai dunia. Ini apa yang kemudian menjadi frame mereka kemudian, oh ini ternyata alat ini ada yang seperti ini, yang ini bisa juga kita gunakan di luar negeri. Ya betul. Jadi sebetulnya paling gampang tuh gini, untuk membantu kegiatan umroh yang sekarang sempat terkendala ini kan, orang umroh itu sekarang dengan PCR 4 kali ketika berangkat, nanti sampai sana di tes lagi, mau pulang di tes lagi, sampai di sini tes lagi, jadi 4 kali pakai PCR. Nah kalau dengan Genus itu ada di sana, mudah-mudahan nanti bisa membantu kelancaran itu. Berangkat pakai Genus, hanya niup, sampai sana di bandaranya sana mungkin ada lagi cuma niup, nanti sampai hotel niup lagi, pulang niup. Jadi mungkin seperti itu cara berpikirnya. Tapi di awal-awal sebetulnya banyak bisnis yang seperti yang awal-awal dulu ya, walaupun sekarang belum respon kita masih belum untuk di luar, termasuk juga para pengusaha dari misalnya Spanyol, ada beberapa dari Brasil itu pernah juga ngontak saya langsung itu, apakah ada kemungkinan itu bisa diekspor ke sana dan sebagainya. Nanti selalu yang begitu saya serahkan ke unit bisnis biar kita nggak pusing Mas, jadi kita ngurusin teknis aja gitu. Oke. Ketika dalam sebuah proses produksi massal tentu ada tantangan Prof, yang harus ditaklukkan dalam proses massal ini. Apa yang kemudian menjadi tantangan untuk memproses produksi menjadi massal dan bagaimana mensiasatinya Prof? Ya, tantangan yang pertama itu adalah di QC sebetulnya, quality control. Ketika membuat 10-20 itu gampang sekali quality control. Kalau sebulan itu bisa 10.000 atau 20.000 gitu. Nah itu bukan hanya kita butuh human resources yang cukup banyak, tapi juga kita sedang mengembangkan satu metode bagaimana dengan script itu. Jadi kalau tadinya harus dicolok satu-satu kelamaan gitu, sekarang alat itu tinggal kita pasang semacam monitor, maksudnya sistem monitoring yang otomatis begitu, sehingga dalam waktu yang bersamaan, hanya waktu beberapa menit, semua data udah kerekam semua, dan kita langsung evaluasi dari situ. Ini nggak lolos, ini lolos, ini nggak lolos. Nanti yang nggak lolos langsung di maintain lagi atau diperbaiki lagi kira-kira. Ya, terkait dengan mereka yang kemudian mengoperasikan alat ini atau operator alat ini, apa yang kemudian tim dari Prof Kuat ini lakukan untuk men-train mereka agar SOP-nya tetap berjalan, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, tidak kemudian geser hasilnya. Jadi memang tadi saya sampaikan tadi Mas Dini, bahwa operator menjadi pemegang penting, walaupun dia tidak harus seorang medis, tapi dia harus paham betul seperti anaknya. Kalau Genus itu kayak di rumah saya punya satu Mas, tengah malam saya bangun, saya hidupin, saya liatin gitu ya responnya. Kalau sedang kedinginan itu seperti apa, kalau hujan deras itu polanya seperti apa, sampai kita tahu. Nah membuat seperti itu memang nggak mudah ya, karena operator tidak semuanya mau seperti kami yang ibaratnya yang melahirkan. Sehingga di unit bisnis ini dari konsorsium itu memang sudah ada bagian after sale service-nya itu. Sehingga disitulah tanggung jawabnya adalah melakukan TOT. Jadi ini sebentar lagi kita akan ada TOT untuk seluruh bandara se-Indonesia itu. Jadi nanti setiap bandara ada satu orang yang di-assign untuk bertanggung jawab untuk men-training orang-orang di dalam itu gitu ya. Nah, makanya kurikulumnya juga udah kita buat, udah kita mantapkan juga, sehingga nanti pada waktunya memang kita yang belum siap itu sebenarnya membuat soal yang merepresentasikan bahwa seorang itu lulus atau tidak gitu. Belum selesai maksudnya itu, sedang kita susun. Nah kalau yang operator sekarang ya, kalau ada problem nanti menghubungi customer service di bagian after sales itu saya kira. Nah mulai pusing kan, karena nanti
tengah malam bisa ditelepon gitu ya. Nah, gitu yang repotnya itu. Ya, Prof, waktu terus berjalan. Kita memasuki di menit-menit terakhir kebersamaan kita di bincang spesial di siang kali ini. Prof, apa yang ingin Prof sampaikan kepada masyarakat pendengar kita dan juga yang menyaksikan di YouTube kita untuk Genos kedepannya itu akan seperti apa? Pengembangannya akan seperti apa dan bisa dipakai untuk apa sih? Ya, jadi meskipun ada Genos dan kemudian bisa mendeteksi cepat banyak, gitu, tapi jangan lupa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan sampai kapanpun. Kita belum tahu virus ini kapan akan lenyap dari negeri ini. Dan satu hal lagi, mohon doanya juga Genos ini nanti akan segera kita fungsionalkan, bukan hanya untuk COVID. Ini kita sudah jalan dengan tuberkulosis, kemudian juga akan sedang proses untuk jadi menyekolahkan Genos ini untuk deteksi kanker paru, untuk pneumonia dan sebagainya. Sehingga nanti satu alat itu bisa banyak menu untuk COVID, menu untuk tuberkulosis, dan kami berharap nanti alat yang murah ini nanti bisa tersebar di minimal di puskesmas atau klinik-klinik, sehingga nanti kita tuh nomor 3 penderita tuberkulosis terbesar di dunia, Mas. Dan tahun 2025 itu ada target zero TB, sehingga mudah-mudahan dari situ kita bisa berkontribusi lagi pada membersihkan TB itu dari awal. Karena kan sekarang itu orang itu terinfeksi tuberkulosis itu kalau udah agak tingkat lanjut, sehingga penanganannya sudah mulai berat gitu. Nah, kalau ini dari awal atau sesuai dengan deteksi dini, mudah-mudahan Indonesia akan menjadi sehat dengan cara kita deteksi yang ya pastinya harus akurat, harus aman, harus murah gitu. Dan itu yang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Saya kira itu harapan kami, mudah-mudahan juga nanti masyarakat Indonesia nggak perlu nyoba Genos tapi sehat gitu. Gitu. Yang pasti Profesor Kuat, terima kasih untuk kontribusinya bagi Indonesia, bagi Jogja yang pasti seperti itu. Dan yang pasti ini adalah alat produksi dari anak negeri, dari Jogja untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Amin. Tapi kita ingatkan juga, apapun yang terjadi, Anda terus harus tetap wajib untuk menerapkan protokol kesehatan. Pasti. Dan pandemi belum berlalu. Protokol kesehatan menjadi kunci utama kita untuk melawan COVID-19. Profesor, terima kasih sudah ngobrol di siang kali ini bersama dengan kami. Ya, terima kasih Mas Dani. Sehat terus, Prof. Sehat terus, terima kasih. Demikian pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di YouTube. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Bincang Spesial bersama dengan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang kali ini kita ngobrol tentang tema Genos, alat pendeteksi COVID-19 karya anak bangsa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung di WA dan juga IG kami. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda di atas pamitan. Selamat siang dan sampai jumpa. Star Jogja